Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, aku mau mencoba suatu hal yang baru. Jadi opsinya kita pakai deck, tarot deck, kartunya, boxnya maksudku. Dan tiap opsi, tiap pile itu akan pakai jenis kartu yang sesuai pilihan kamu, oke? Dan aku juga mau pakai runes, astrologi runes, untuk cari tahu sesuai judul yang kamu baca. Video ini terinspirasi oleh dua sahabat aku yang mereka lucunya merekomendasikan konten yang sama di hari yang mirip, di hari yang beda sehari, jeda sehari. Dan sebelumnya aku perlu ingatkan kalau ini tetap adalah general reading. Karena itu adalah general reading, kalau misalnya kamu rasa pesan yang gak resonate buat kamu, gak apa-apa. Mungkin memang video ini bukan buat kamu gitu loh. Dan sorry sebelumnya kalau misalnya suaraku terkesan bindeng, karena mendadak tiba-tiba aku pilek. Anyways, ya, ada 3 opsi yang sudah aku sediakan, 3 jenis kartu yang akan kita gunakan. Teman-teman bisa pilih antara opsi nomor 1 atau yang tertarik buat dibacakan dengan kartu tarot deck Oceanic Tarot, atau opsi nomor 2 dibacakan dengan kartu tarot The Good Karma, atau opsi nomor 3 dibacakan dengan kartu tarot of the Divine. Kita akan mencari tahu recap 2023 kamu, atau summary dan kesimpulan rangkuman menurut tarot dan energi kamu terkini saat ini. Kamu tuh berhasil gak sih melewati tahun 2023? Sukses gak? Atau sebetulnya kamu gagal? Dalam cara apapun, dalam konteks apapun. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke? Kalau teman-teman misalnya sudah memilih, kita akan mulai dari opsi nomor 1. Yang lainnya disingkirkan dulu untuk teman-teman yang pilih di Oceanic Tarot. Tapi aku pengen mulai dari runes. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, mereka sukses gak sih melewati tahun 2023? Third house, 3. Mars, third house. Moon, Neptune, Aries. Kalian sadar di tahun ini mungkin jadi lebih ekspresif, jadi lebih agresif, jadi lebih berani untuk mengutarakan atau menyampaikan pendapat kamu, opini kamu, dan apapun yang mau kamu bilang gitu loh. Apapun yang mau kamu sampaikan, kamu jadi pengen ngomong dan jadi lebih ekspresif dalam mungkin ya udah, kalau kamu mau ya kamu akan bilang mau, kalau enggak ya kamu akan bilang enggak. Mungkin kalau misalnya ada di antara kalian, lagi-lagi aku ingatkan ini general reading, tapi kalau misalnya ada di antara kalian yang sempat ada konflik dengan sosok ibu, sosok feminin dalam hidup kamu, atau dengan kakak, adik, keluarga, argumentasi atau konflik itu somehow dalam cara apapun mendewasakan kamu. Entah konflik atau argumen itu jadi buat kamu kenal sama dirimu sendiri, atau jadi buat kamu lebih berani untuk speak up. Saturn, first house, Pisces. Mungkin dalam cara apapun 2023 ini membantumu mengevaluasi arah hidupmu mau dibawa kemana sih. Hidup itu apa?
Makna hidup itu apa? Tujuan hidup itu apa? Ya mungkin kemarin-kemarin kalian tuh agak apa ya, agak menyepelekan hidup, atau ya yang penting hidup, yang penting kerja, yang penting nafas. This is nice, the world. Yang penting aku hidup gitu loh. Mungkin kemarin-kemarin kalian punya mindset seperti itu, tapi kalian di 2023 tuh jadi lebih, aku bisa bilang jadi lebih terstruktur, jadi lebih realistis ya. Lebih realistis dan lebih tahu, lebih paham. Oh, hidup itu sebetulnya banyak kok yang bisa disyukuri, tapi seimbang dengan masalah atau rintangan yang mungkin kamu hadapi, dengan konflik atau cobaan yang mungkin kamu hadapi. Bukan berarti hidup tuh kayak selalu harus positif atau selalu harus senang. Nanti jatuhnya malah jadi toxic positivity. Tapi bukan berarti hidup itu penuh dengan masalah terus-terusan aja. Aku nggak tahu, ini ada kaitan dengan mungkin tahun 2022 kalian, dimana mungkin banyak di antara kalian yang di tahun 2022 dan tahun 2023 itu kamu tuh sebetulnya ngelewatin banyak banget, sebutlah turbulensi, banyak banget cobaan, banyak banget rintangan, banyak banget hambatan, dan kamu menerima banyak pembelajaran yang ujungnya pembelajaran ini, lessons yang kamu terima, pelajaran yang kamu terima itu mendewasakan kamu. Sampai akhirnya di tahun 2023 itu kamu memutuskan untuk oke, gue harus lebih disiplin, gue harus lebih tegas, gue harus lebih berani, dan gue harus menentukan arah hidup gue tuh sebetulnya mau dibawa kemana. Terlepas dari mungkin orang-orang sekitar kamu bilang A, B, C, D, Z, atau sarankan A, B, C, D, Z, atau ngekritikin A, B, C, D, Z, dan semuanya. Tapi kamu di 2023 tuh jadi lebih berani untuk mengejar kata hatimu sendiri, mendengarkan kata hatimu sendiri, dan mulai cari tahu. Mungkin kamu mulai terbangkitkan secara spiritual dan mulai cari tahu, oh misi jiwaku tuh apa sih? Panggilan jiwaku tuh apa sih? Bakatku apa sih? Talentaku apa sih? Keinginanku apa sih? Dan aku bisa bilang banyak momentum dan banyak kejadian yang kamu lewati di tahun 2023 ini, yang mungkin pengalaman-pengalaman ini malah semakin mendekatkan kamu dengan dirimu sendiri. Pengalaman-pengalaman yang kamu lewati dan kamu jalani di tahun 2023 itu malah semakin menunjukkan ke kamu, what exactly do I want? What exactly do I need? Aku mau cerita singkat sedikit. Aku bisa bilang tahun 2022 itu adalah salah satu tahun tergelap, tahun terkelam buat aku. Terlebih ketika Delusion versus rebranding, atau aku mengalami kebangkrutan dan lain sebagainya. Aku rasa tahun itu tuh di satu sisi aku kehilangan banyak hal yang sempat aku pikir ideal, sempat aku pikir sempurna. Tapi enggak. Ternyata tidak sempurna itu. Tapi di tahun yang sama, di tahun 2022, Tuhan menggantikan apa yang terhilang. Teman-teman yang ninggalin aku, hubungan asmara yang lebih baik lagi, pekerjaan karir yang lebih membahagiakan, lebih membanggakan dan membahagiakan buat aku. Semua diganti memang selaras dan sesuai dengan misi jiwaku, kata hati aku, panggilan aku. Nah, mungkin itu yang kalian alami di tahun 2023 ini. Seakan awalnya kamu ngerasa ada kejadian-kejadian yang ngacak-ngacak atau ngobrak-ngabrik plans kamu atau rencana kamu. Tapi kalau kamu lihat lagi, kalau kamu pikirin lagi, Tuhan dan semesta ngacak-ngacak atau ngobrak-ngabrik rencana kamu karena rencanamu itu gak selaras atau gak sejalan dengan rencananya beliau. Rencanamu gak selaras dan gak sejalan dengan higher calling kamu, misi jiwa kamu, dan apa yang terbaik buat kamu.
Mungkin apa yang kamu sempat inginkan dulu itu, mereka kamu inginkan itu berdasarkan ego, berdasarkan gengsi. Dan mereka nggak selaras, nggak sejalan dengan apa yang Tuhan dan semesta sudah sediakan buat kamu. Tapi sekarang kalian tuh juga sudah tiba di titik yang di tahun 2023 kalian banyak melewati fase-fase atau momentum yang mau nggak mau memaksa kamu untuk tiba ke satu titik. Acceptance, penerimaan. Menerima dan legowo gitu loh, kayak oh ya udah, kalau emang sesuatu hal harus terjadi, itu sudah perlu terjadi pasti. Tapi kalau suatu hal udah perlu dilepaskan atau diikhlaskan, ya udah itu perlu diikhlaskan dan dilepaskan. Dan aku rasa di tahun 2023 teman-teman tuh banyak belajar tentang gimana caranya agar kamu bisa menjalani hidup sehari demi sehari tanpa kehilangan harapan. Menjalani hidup sehari demi sehari, selangkah demi selangkah, tanpa malah kamu misalnya kebencian sama orang, benci sama orang, dengki sama orang, iri sama orang. Dan kalau misalnya kemarin-kemarin kamu tuh fokusmu ingin berkompetisi atau ingin selalu terlihat lebih baik dari orang lain, tapi kamu sejak 2023 akhirnya sadar kalau kompetitor terbesar saya bukan orang lain kok. Kompetitor terbesar saya diri saya sendiri kok. Banyak di antara kalian yang aku rasa mungkin di tahun 2023 ada yang menghadapi isu-isu, entah isu kesehatan mental, kamu mulai peka dengan kesehatan mentalmu, atau ada yang punya atau mengalami isu penyakit fisik, body 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 problems gitu, body issues, physical issues, yang kejadian itu entah kamu yang ngalamin atau orang sekitar kamu yang kena penyakit dalam cara apapun, pengalaman ini akhirnya buat kamu sadar kalau misalnya nggak ada manusia yang abadi, hidup juga tidak selamanya. Walaupun nanti terlepas kalian percaya reinkarnasi atau tidak, dan terlepas apakah nanti kamu bereinkarnasi lagi di kehidupan selanjutnya atau tidak, tapi kalian di tahun 2023 ini udah mulai sadar kalau waktu tuh terbatas. Dan aku mau menggunakan waktuku dengan apa, untuk apa. Mau disia-siakankah ngeratapi masa lalu terus, atau aku mau mulai maju, susun, dan kejar mimpi, kejar harapan. Dan ini kenapa aku bilang tadi dari kita cek di runes, aku benar-benar ngerasa teman-teman di tahun 2023 ini jadi lebih berani buat speak up, jadi lebih berani buat ngomong, jadi lebih berani untuk mengekspresikan diri, jadi lebih berani juga untuk nunjukin kayak what I want and what I don't want, apa yang aku mau dan apa yang aku nggak mau. This is nice. Acceptance sih, penerimaan. Dan kamu jadi lebih tahu apa yang kamu mau dan apa yang kamu nggak mau. Ya dimulai dari kamu belajar menerima apa bakatmu, potensimu, kelemahanmu, apa yang kamu suka dan apa yang kamu nggak suka. This is nice. Dan kalau kita rangkum, menurut kartu dan menurut energiku, menurut energi kalian yang aku baca, kalian tuh berhasil nggak sih ngelewatin 2023? Aku bisa bilang berhasil. Berhasil dengan sangat elegan. Berhasil dengan sangat anggun. Karena aku rasa satu hal yang mungkin kamu sedang belajar singkirkan, belajar tinggalkan, atau bahkan sudah betul-betul berhasil untuk singkirkan dan lepaskan dalam hidup kamu, itu adalah kebiasaan overthinking kamu yang berlebihan. Dan mungkin di tahun 2023 ini kalian banyak belajar untuk ya udah, nggak perlu overthinking yang berlebihan. Pikirin yang seperlunya aja. Jalanin segala hal sehari demi sehari. Yang bikin stres, yang bikin khawatir, yang bikin pikiranmu terasa terbeban, tinggalin aja. Aku nggak mau panik atau kalut cuman karena pikiran negatif atau ketakutanku sendiri. Atau mungkin itu afirmasi yang bisa kalian gunakan walaupun 2023 mungkin sisa sebulan lebih dikit, tapi nggak ada salahnya untuk mulai mempraktikkan mindfulness dan melatih pikiran kamu, menjaga pikiran kamu untuk tidak terjebak dalam pola yang ujungnya toksik buat kamu sendiri ke depannya. Oke?
Oh, satu kalimat yang aku dengar barusan dan aku rasa perlu aku bilang ke kalian. There will always be rooms for improvements, only when we're ready. Akan selalu ada ruang untuk pertumbuhan, hanya memang ketika kita siap. Dan walaupun mungkin kamu kemarin di tahun 2023 ini ngelewatin dalam tanda kutip banyak banget improvements, ujian yang mendewasakan, tapi ya kamu perlu melewati itu. Memang karena semesta yakin kamu juga sudah siap. Dan kamu juga sudah lebih kuat dibanding versi-versi diri kamu di tahun-tahun sebelumnya. Oke, aku rasa ini semua. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau Oceanic Tarot, semoga pesan ini bisa bermanfaat buat kalian mencari tahu secara singkat. Kira-kira di tahun 2023 itu kamu berhasil atau tidak? Kalau nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Oke. Atau teman-teman yang pilih opsi The Good Karma Tarot. Coba ya, kita cari tahu. Tapi sebelumnya aku minta maaf kalau suara aku terkesan agak bindeng, karena tiba-tiba aku flu. Tapi kita akan cari tahu. Teman-teman yang pilih opsi nomor 2, lucu. Karena di nomor 1 tadi aku feeling pengen pakai runes dulu sebelum kartu. Tapi kalian aku feeling pengen kartu dulu sebelum runes. Kalian sukses gak ya melewati tahun 2023? Atau ada banyak pelajaran yang belum kamu ambil? Oh, nice. The Hierophant, Temperance, Eight of Cups, Page of Wands, dan The Sun. Oh. Kalau ditanya berhasil atau enggak, sukses atau enggak, aku rasa ini sukses sih. Bahkan ibaratnya indikator kesuksesannya itu lebih besar dibanding tiba-tiba kucing kongeng. Bahkan indikator kesuksesannya itu lebih besar dibanding nomor 1. Nomor 1 tuh masih kayak ada tendensi overthinking, takut, worry, khawatir, gelisah. Kalian tuh lebih legowo, lebih ikhlas, dan lebih ya udah jalanin aja, nothing tulus. Kalau coba ya coba aja. Kalau gagal ya besoknya coba lagi, diperbaiki lagi, dibenahi lagi. Aku rasa kalian di tahun ini sadar tidak sadar mungkin kamu banyak mengevaluasi, entah itu bidang karir, pekerjaan. Apakah kamu masih enjoy di tempat kerja kamu, atau apakah kamu masih enjoy dikelilingi dengan teman-teman yang kamu miliki atau koneksi dan kolega yang kamu miliki. Dan mengevaluasi circle sih, connection. Mungkin kalian jadi lebih selektif, jadi lebih memilih dengan siapa kamu mau bergaul, dengan siapa kamu mau expanding yourself, berkembang dengan siapa, dan bagaimana cara kamu bereaksi, bagaimana cara kamu merespon terhadap masalah atau terhadap konflik. Kalau yang mungkin kemarin-kemarin kalian masih suka meledak-ledak kalau marah, atau masih suka combustible, mungkin di tahun 2023 ini kalian belajar untuk lebih bisa taming your emotions dan controlling your emotions. Lebih bisa menjinakkan emosi kamu dan mengontrol emosi kamu dalam cara apapun. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 2 ini sadar tidak sadar, mungkin kamu sendiri pun pernah terjebak dalam pola kodependensi atau ketergantungan. Kamu pernah terjebak dalam pola ketergantungan. Aku gak bilang kalian kabur ya, atau berusaha kabur dari luka. Tapi banyak antara kalian yang di tahun 2023 ini sepertinya sudah mulai berani untuk mengakui luka, mengakui kalau kamu juga punya kelemahan, mengakui kalau kamu juga mungkin pernah buat salah di hidup orang lain, dan bahkan mengakui kalau kamu juga punya kekurangan. Terus kamu menerima segala sisi negatif kamu itu, segala sisi gelap kamu itu, alias shadow self kamu. Mungkin banyak di antara kalian juga di tahun 2023 yang sudah mulai terbangkitkan secara spiritual, udah mulai awakening,
Dan kamu mulai sadar kayak, this is my life, and it has to be me who must be responsible of my own life. Ya ini hidup gue. Dan pada akhirnya harus gue yang bertanggung jawab atas hidup gue sendiri. Harus gue yang bertanggung jawab nyembuhin luka dan trauma yang gue miliki. Gue gak bisa nunggu-nunggu orang lain lagi. Gue gak bisa memaksakan diri untuk ditolong orang lain dalam cara apapun. Dan ya harus gue, karena ini arah hidup gue. It has to be me. Who knows? Where do I wanna go? Which kind of person do I wanna become? Gue pengen jadi orang seperti apa, ya harus kalian yang nentuin. Dan aku rasa di tahun 2023 ini kalian tuh lebih berani untuk tegas menentukan sih. Tegas menentukan kamu mau apa. Kamu pengen apa. Kamu pengen melakukan hal-hal apa. Hobi apa. Passion apa. Pekerjaan apa. Lingkungan seperti apa. Ini kucingku tiba-tiba ngeong-ngeong nih. Dan kalau kalian ngikutin Instagram personal aku, kalian pasti tahu kalau misalnya di tahun 2023 ini, setelah mungkin belasan tahun aku nggak piara binatang, di tahun 2023 akhirnya aku berani untuk ya udah kita piara binatang lagi. Karena why not gitu loh, nothing tulus. Aku terdistraksi tadi gara-gara kucingku tiba-tiba ngeong-ngeongnya makin loud. Dan aku sempat pause dulu videonya sekitar 5 menit sebelum lanjut. Nah, which is make sense sih, ada Temperance, ada The Sun di sini, ada Eight of Cups. Aku rasa teman-teman tuh mungkin tahun 2023 itu banyak sorry. Aku mau ngomong tentang kamu banyak ngebuang hal-hal yang gak perlu. Kamu banyak latihan untuk memproteksi diri dari hal-hal yang gak perlu. Dari hal-hal yang udah gak selaras atau udah gak kamu butuhkan lagi gitu loh. Aku mau cerita sedikit. Tahun lalu di 2022 itu sebetulnya aku memutuskan untuk unfollow banyak banget orang, banyak banget kenalan, teman sekolah, teman kuliah, bahkan mantan pasangan, dan orang-orang yang aku rasa kita sempat deket, sempat temenan, tapi aku nggak nyaman lagi kalau misalnya aku memaksakan diri jadi teman mereka. Dan aku memutuskan untuk unfollow banyak banget orang. Dan setelahnya aku merasa lebih bebas. Setelahnya aku merasa lebih hidup. Setelahnya aku merasa lebih nyaman. Terserah dia masih mau unfollow, masih mau follow aku atau tidak di sosial media. Tapi setidaknya aku tahu apa yang aku mau. Dan mungkin itu yang kalian lakukan di sepanjang tahun 2023. Lebih belajar untuk mengenal diri. Lebih belajar untuk bisa memahami kamu mau apa, kamu perlu apa, kamu butuh apa, kamu ingin apa, dan lebih bisa memahami the heart wants what it wants. Hati kita itu pasti akan lebih tahu apa yang kita mau dan apa yang kita butuhkan. Terlebih apa yang kita butuhkan. Hati kita tahu apa yang kita butuhkan. Dan di tahun 2023 mungkin kalian belajar banyak untuk lebih berani untuk mendengarkan kata hati, lebih berani untuk mendengarkan intuisi. Dan kamu lebih memfokuskan energi kamu, tenaga kamu, waktu kamu untuk melakukan hal-hal yang memang bisa bikin kamu bahagia. Hal-hal yang lebih bikin kamu lebih hidup. Kenapa tadi di awal aku bilang aku yakin teman-teman yang pilih nomor 2 tuh sebetulnya kalau ditanya kamu berhasil atau tidak melewati 2023 kamu, aku yakin iya. Aku rasa iya. Karena mungkin
I don't know, have you guys manifested or earned like a lot of dreams, a lot of wishes being true? Sebetulnya ada banyak harapan, ada banyak keinginanmu di tahun 2023 yang terwujud. Entah dalam skala besar atau dalam skala kecil. Iya nggak? Mungkin terwujud memang terwujud karena usahamu sendiri. Atau terwujudnya tuh karena dibantu oleh orang lain, dibantu oleh teman. Seperti aku bilang di awal tadi. Mungkin kamu juga jadi lebih berani untuk menyeleksi dan memilih mana teman dan koneksi yang sehat buat kamu, dan mana teman atau koneksi yang gak sehat lagi buat kamu. Kayak tadi aku bilang, di tahun 2023 aku memberanikan diri untuk miara binatang, miara kucing lagi setelah mungkin belasan tahun gak pernah piara kucing. Karena aku nyambung dan aku bonding dengan satu kucing yang awalnya stray cat, tapi kita jadi nyaman. Dan aku belajar banyak dari memelihara kucing itu. Mungkin kalian juga seperti itu. Ada banyak kejadian-kejadian yang kamu gak duga, tapi ternyata kamu bisa belajar banyak dari kejadian-kejadian yang unexpected atau tidak terduga itu. Walaupun ya mungkin kamu perlu meninggalkan ketakutan kamu perlu meninggalkan kekhawatiran kamu perlu meninggalkan pikiran-pikiran negatif kamu perlu meninggalkan apapun bentuk self-sabotage atau bentuk self-limiting belief yang kamu punya. Sun, 4th house, Aries. Ya kan tadi aku bilang, kalian tuh mungkin jadi lebih ekspresif, jadi lebih berani tahu apa yang kamu mau, jadi lebih berani menentukan apa yang kamu mau, dan jadi lebih bisa menentukan apa mungkin makna rumah, apa makna utuh, apa makna keluarga, apa makna rasa aman, apa makna cinta, apa makna kebaikan, apa makna berani, apa makna mau mengusahakan yang terbaik untuk kebahagiaanmu, apa makna bahagia buat kamu. Nah teman-teman, di tahun 2023 belajar banyak tentang itu. Terlepas dari orang lain komen apa, atau orang lain nyinyir apa, atau orang lain julid apa, kalian jadi lebih berani untuk menentukan, no, this is what I want, and I'm gonna pursue what I want. I'm gonna fight for what I want. These are the people I call as family. Ada distraksi suara mobil, tapi aku harap suaraku masih kedengaran. Dan aku mau ngomong tentang ini soalnya. Kayak, walaupun mungkin ada distraksi di sekitar kamu, ada gangguan di sekitar kamu. Karena tadi, misalnya kayak ada suara kucingku ngeong-ngeong, atau sekarang tetanggaku nyalain suara mobil, yang notabene tuh mungkin suara-suara bisingnya mengganggu kamu. Ada orang mungkin nyinyirin kamu, atau julitin kamu, atau berusaha untuk menjatuhkan kamu dalam cara apapun. Tapi kamu di tahun 2023 itu jadi lebih bisa berusaha untuk memfokuskan diri ke hal-hal yang memang kamu rasa layak untuk kamu berikan energimu, tenagamu, fokusmu, cintamu, perhatianmu, dan apa yang memang layak untuk kamu prioritaskan. Kalian sepertinya belajar kalau misalnya kedamaian itu dan cinta itu bukan suatu hal yang eksternal, tapi sesuatu hal yang memang kamu dapatkan dari dalam. Coba kita cek ya sekali lagi dari runes. Neptune, 2nd house, Aquarius. I've told you, ya kan? Mungkin teman-teman sebelumnya itu gampang banget kebawa arus kritikan atau nyinyiran orang lain. Gampang banget kebawa arus negatif dari hal-hal sekitar kamu. Tapi di tahun 2023 kalian belajar banyak kalau misalnya semua orang itu memang ditakdirkan untuk menjadi unik dalam caranya masing-masing. Dan selama aku mengizinkan diriku untuk menjadi unik, menjadi berbeda, menjadi istimewa, pada akhirnya aku akan dipertemukan dengan orang-orang yang lebih bisa menghargai aku kok. Orang-orang yang lebih bisa menerima aku. Dan orang-orang yang gak bisa menghargai aku atau menerima aku ya udah, mereka they're not meant to stay in my life forever. Mereka gak ditakdirkan untuk berada dan bertahan dalam hidupku selamanya. Kalian jadi lebih bisa memperhatikan
apa yang memang layak kamu perhatikan, apa yang layak kamu prioritaskan, apa yang layak kamu usahakan, apa yang layak kamu perjuangkan, dan mana yang tidak. This is nice. Dan kalau kita lagi-lagi summary atau merangkum, sukses nggak kamu melewati tahun 2023 kamu? Applause dulu yuk. Karena aku yakin teman-teman yang pilih nomor 2 ini, kamu tuh sebetulnya sadar progresmu sudah sangat jauh. Dan itu adalah progres yang perlu kamu hargai. Terlepas mungkin ada hal-hal yang kamu lepaskan, ada hal-hal yang perlu kamu ikhlaskan, ada hal-hal yang perlu kamu tinggalkan, tapi banggalah dengan prosesmu sendiri. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian rasa opsi ini resonate buat kamu, jangan lupa untuk like ya. Komen kasih tau aku, dan follow aku juga dong di TikTok, di Twitter, dan di Instagram, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut untuk yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Buat analis, kita lanjut ke yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih opsi Tarot Deck Tarot of the Divine, yang ini, kita akan coba cari tahu kira-kira kalian tuh melewati tahun 2023 sukses atau enggak sih? Berhasil atau enggak sih? Ada jeda dulu sebetulnya sebelum aku lanjut reading dari opsi nomor 2 ke nomor 3. Dan jedanya cukup lama sebetulnya, karena aku juga berusaha untuk nenangin suara dulu, nenangin, sempat pilek, bersin-bersin. Seven of Wands reverse, Six of Pentacles, Ten of Swords. This is heavy. Why does this one feel heavy? Bottom mereka Seven of Swords, dan ada Page of Swords. Tapi yang paling aku rasakan kuat adalah ini adalah kelompok yang sangat-sangat gampang terjebak ke pola overthinking. Aku nggak bisa bilang kalian nggak sukses atau nggak berhasil, karena mungkin indikator sukses atau indikator berhasil kalian dengan indikator sukses atau indikator keberhasilan yang semesta mau arahkan kamu itu berbeda dengan ekspektasi kamu. Dan barusan tuh aku denger lagunya di telinga aku denger, kita lagi nggak pakai lagu ya sekarang, karena tuh jujur aku rekam ini tiba-tiba bangun-bangun pengen ngonten aja sekitar jam 6:30 pagi, dan aku tiba-tiba denger lagu Piece by Piece-nya Kelly Clarkson. Bagian lirik yang piece by piece he collected me up off the ground where you abandoned things. Pardon my voice, maafkan suaraku yang gak kadar ya. Tapi kalian tuh di tahun 2023 mungkin dalam cara apapun ya, berusaha untuk mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle yang sempat berantakan, atau kepingan-kepingan puzzle yang sempat buat kamu sakit gitu lah. Kepingan gini, mungkin kalian di tahun 2022 sempat mengalami ibaratnya Dark Night of the Soul, atau kamu kehilangan, atau kamu bangkrut, atau kamu kena masalah besar, atau bahkan di tahun 2023 nih kena masalah besarnya. Dan sepanjang tahun 2023 otomatis kamu harus bertanggung jawab dan kamu harus menyelesaikan masalah itu, atau
berhadapan dengan dirimu sendiri, menyembuhkan dirimu sendiri, berdamai dengan dirimu sendiri, dan belajar untuk menerima realitamu sendiri. Ada distraksi lagi, suara motor yang kenapa kenceng banget kedengeran sampai kamar. Dan barusan pas aku lihat kamera itu 333. Kalian notice gak, aku sempat mikir ini gue mau diem, biarin motornya lewat dulu, tapi gue mau diem supaya bisa fokus reading. Setelah aku bilang 333. Kalau kamu tanya nih, kamu sukses gak ngelewatin 2023? Sukses, sebetulnya iya. Tapi banyak di antara kalian yang sepertinya belum ikhlas atau belum legowo kalau indikator suksesnya itu ya sesuai suksesnya Tuhan, sesuai suksesnya semesta, bukan sesuai sukses yang kamu mau. Maksudnya gini, mungkin kalian itu di tahun 2023 ini ada rencanamu yang gak jadi kenyataan, ada harapanmu yang belum terwujud, atau ya aku bilang tadi ada masalah yang perlu kamu hadapi, yang kamu ngerasa masalahmu itu malah jadi batu sandungan, atau masalahmu itu menghambat kamu untuk meraih mimpi atau meraih harapan kamu. Dan kamu mungkin ngerasa marah sama Tuhan, marah sama semesta, kayak kok aku belum dapat sih Tuhan, kok aku belum dapat sih semesta, kok masih begini sih, kok masih begitu sih, kok kok belum sesuai apa yang kamu mau gitu loh. Tapi tahun 2023 ini sebetulnya banyak menunjukkan fakta dan kebenaran tentang hidup. Maksudnya banyak fakta dan kebenaran tentang hidup tuh kayak fakta dan kebenaran tentang apa sih yang berarti buat kamu, apa sih yang berharga buat kamu, apa sih yang mau kamu usahakan dan mau kamu perjuangkan buat kamu, dan mana yang enggak. Coba ya kita shuffle runes ya. Dan sambil aku shuffle runes, tiba-tiba kucingku ngeliatin aku, kucing aku ngeliatin kita. Kalau kalian follow aku di Instagram, kalian pasti tahu kalau misalnya ya di tahun 2023 ini aku tiba-tiba piara kucing gitu loh. Padahal sebelumnya aku juga alergi kucing. Dan dia lagi ngeliatin kita nih, lagi ngeliatin meja. Let's see. Jupiter, eighth house. I knew it. Ini energinya benar-benar lagi transformasi soalnya. Jupiter 8th house, 4th house, dan Leo. Aku rasa kalian ini adalah kelompok orang-orang yang selamanya kemarin-kemarin nih, in the past, kamu terbiasa berusaha bergantung sama dirimu sendiri. Tapi di tahun ini, kamu akhirnya banyak belajar untuk bergantung sama orang lain, minta tolong sama orang lain, sama kayak kucingku saat ini. Dia tuh lagi ngegeser-geser mangkok makanannya dia, minta dibukain wet food. I'll be right back, by the way. Sebentar. Ada distraksi loh. Kalian mau ketemu dia nggak?
Aku habis bukain makanan kucingku, cuman dia nggak mau digendong buat muncul layar. Tapi mungkin kalian di tahun 2023 ini banyak mengambil waktu buat jeda. Banyak mengambil waktu untuk belajar jeda gitu loh. Mungkin belajar menghargai emosi, belajar minta tolong, belajar bergantung sama orang lain, belajar percaya sama orang lain, belajar menyingkirkan gengsi, ego, atau belajar untuk merendahkan hatimu. Bukan berarti rendah diri ya, tapi belajar untuk mengakui kalau you cannot live by yourself alone. Kamu gak bisa hidup sendirian, kamu butuh bantuan orang lain, kamu perlu pertolongan orang lain. Dan untukmu berjalan maju, untukmu bisa jalan maju, itu kamu harus menghadapi proses transformasi. Kamu gak bisa bertahan di zona nyaman atau siklus yang sama berulang-ulang kali gitu loh. Kamu gak bisa bertahan dalam siklus atau pola yang sama selamanya. Karena di sini ada Seven of Wands reverse, ada Ten of Swords nggak reverse, tapi sebelahnya ada Page of Swords reverse. Pertama mereka Seven of Swords lagi. Aku rasa tahun 2023 itu banyak membukakan mata kalian kalau misalnya apa yang kemarin-kemarin sempat kamu anggap ideal ternyata tidak seideal itu. Apa yang kamu anggap sempurna ternyata juga tidak sempurna itu. Apa yang kamu anggap baik ternyata tidak sebaik itu. Dan situasi ini membukakan matamu kalau misalnya ya keberuntungan itu adalah suatu hal yang bisa kita perjuangkan, itu satu. Lalu transformasi itu sifatnya mutlak, karena pada akhirnya satu-satunya hal yang abadi di dunia ini yang memang adalah perubahan. Kamu bisa memilih apakah kamu mau stagnan dalam siklus perubahan, kamu mau stagnan dan gak maju-maju, kamu mau stagnan terus-menerus terjebak dalam luka, trauma, atau victim mentality, mental korban, dan lain sebagainya. Kamu mau terjebak dalam pola ketakutan terus-terusan, atau kamu mau terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, bayang-bayang kegagalan masa lalu, bayang-bayang emosi yang gak diproses, atau kamu mau mengizinkan dirimu untuk jalan maju, susun lagi mimpimu, susun lagi harapanmu dengan berani, dengan versi dirimu yang baru. Eighth house itu erat kaitan dengan transformasi. Dan aku barusan dapat vision kayak ada ulat berubah jadi kepompong, berubah lagi jadi kupu-kupu. Nah, tahun 2023 itu sebetulnya adalah tahun dimana semesta memasukkan kamu atau memaksa kamu masuk ke dalam kepompongmu. Kamu bukan lagi ulat, tapi mungkin ya masih ongoing proses menjadi kupu-kupunya. Belum jadi kupu-kupu, tapi bukan lagi ulat. Mungkin ya memang kamu lagi perlu mempersiapkan sayapmu lagi dengan berani. Kamu lagi perlu untuk ini tiba-tiba kucingnya lari. Dia main, entah dia main apa, bola atau apa. See, I've told you kan. Mungkin memang kamu butuh waktu untuk fokus dulu. Kamu butuh waktu untuk fokus berdamai dengan dirimu sendiri, memilih dirimu sendiri, menyembuhkan dirimu sendiri, atau memprioritaskan dirimu sendiri. Let me shuffle 2 more cards ya. Somehow aku feeling pengen ngambil 2 kartu nih untuk cari tahu apa sih tujuan Tuhan, tujuan semesta bawa kamu ke titik kamu berada sekarang, atau mengizinkan kamu untuk melewati semua. Four of Cups, Three of Cups, I knew it, ya kan? Aku berasa kayak kamu belum jadi kupu-kupu sekarang, kamu masih kepompong, tapi akan ada masanya kamu jadi kupu-kupu.
Walaupun mungkin kamu ngerasa kayak sekarang tuh masih penuh masalah, Kak. Masih penuh penderitaan. Enggak, sebentar lagi pada waktu yang tepat, at divine timing, ya kamu akan em, sebentar lagi pada waktu yang tepat ya kamu akan merayakan gitu loh, kesuksesan, kebahagiaan, dan apa yang sudah kamu nantikan. Aku nggak tahu kenapa beberapa di antara kalian mungkin memang pernah mengalami pengkhianatan dengan teman atau pengkhianatan dengan em, rekan kerja atau kolega. Tapi di tahun 2023 ini akhirnya kamu belajar banyak tentang mana teman atau kolega dan orang-orang atau situasi yang memang lebih pantas kamu percaya gitu loh. Mana orang-orang atau situasi yang memang worth waiting for and worth fighting for. Dan nantinya ke depannya Tuhan SWT lagi mempersiapkan kamu supaya kamu bisa terbang dengan sesama kupu-kupu gitu loh. Supaya kamu bisa terbang dan berada dalam koneksi, hubungan, dan situasi yang lebih sehat. You're building your dreams. You're rebuilding your dreams right now. Tahun 2023 adalah tahun kamu menyusun lagi fondasi yang lebih kuat lagi untuk bisa memprioritaskan apa yang memang layak kamu prioritaskan dan mana yang tidak. Untuk bisa belajar lebih jujur lagi sama dirimu sendiri. Untuk bisa belajar lebih berani lagi nentuin apa yang kamu mau dan apa yang kamu gak mau. Untuk bisa lebih jujur lagi menentukan apa yang berharga buat kamu dan mana yang tidak gitu lah. I feel like there could be some kind of celebration coming your way. Ada selebrasi, acara, entah kamu ulang tahun atau acara Natal, tahun baru atau acara apapun, atau memang acara ini bentuknya tuh sifatnya figuratif maksudnya kayak ya kamu sadar akhirnya kamu punya sayap, atau kamu sadar akhirnya hidupmu tuh ya layak untuk diperjuangkan. Layak untuk disyukuri sih di Empress. Masalah yang mungkin kamu hadapi sampai sejauh ini, sampai tahun 2023 ini, mereka ada juga untuk mendewasakan kamu. Nih by the way, ini yang gangguin kita ngonten. Nih anaknya. Nih yang hai teman-teman, ini yang gangguin kita ngonten nih. Dia main-main di bawah tripod tadi. Nah, teman-teman, di tahun 2023 ini kalau kamu tanya, aku berhasil nggak berarti melewati tahun 2023 aku, Kak? Menurutku berhasil. Walaupun ya indikator berhasil atau indikator suksesnya ya tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, tidak sesuai dengan standar kamu, tapi Tuhan dan semesta punya caranya untuk lebih menunjukkan ke kamu mana yang berharga dan mana yang tidak berharga, mana yang pantas kamu perjuangkan dan mana yang tidak pantas kamu perjuangkan. Let's shuffle one more time. Priority. Aku mendengar kata prioritas. Tahun 2023 itu mengajarkan kamu untuk memilih skala prioritas kamu dengan bijaksana. Venus, this is beautiful. Nah ini ngapain lagi kucingku lari-lari di atas kucing, di atas bangku, di atas kasur. Ini kalau nggak salah simbol kalau nggak Capricorn, Virgo. Tapi aku dapat pesan dan ini juga 7 house. Ya, tahun ini mengajarkan kamu banyak hal tentang koneksi, hubungan yang sehat.
lingkungan yang sehat, teman-teman yang sehat, kolega yang sehat, lingkungan yang suportif. Aku nggak tahu kenapa aku berasa kalian mungkin sebelumnya tuh pernah dikhianati, betrayal, severe betrayal. Kamu pernah dikhianati secara parah atau secara intens sama orang, sama teman atau sama siapa. Dan mungkin kamu belum ikhlas sebetulnya. Tapi tahun 2023 itu mengajarkan kamu banyak hal tentang ikhlas. Banyak hal tentang legowo. Banyak hal tentang melepaskan. Supaya kenapa? Supaya kamu gak lagi dihantui sama bayang-bayang masa lalu. Let me tell you something. Ini kalian tuh lebih panjang dibanding opsi-opsi yang lain. Tapi somehow aku benar-benar merasakan wherever you are about to go, wherever you are about to be, wherever you are approaching, it's gonna be better than what you've lost. It's gonna be a whole lot better than whatever you needed to let go. Apapun yang perlu kamu lepaskan, ikhlaskan, tinggalkan, kasih titik, itu akan jadi jauh lebih baik dibanding apapun yang mungkin sudah perlu kamu lepaskan. Aku rasa banyak yang kalian yang bahkan saat kamu lagi dengerin video ini, kamu juga mungkin lagi ngerasa kan, Kak, tapi masih sakit, Kak. Aku masih berasa tertatih-tatih, Kak. Aku masih berasa kecewa, aku masih berasa luka. Nggak apa, hargai lukanya, rasakan lukanya, hadapi masalahnya. Hadapi apapun yang perlu kamu hadapi, selesaikan apapun yang perlu kamu selesaikan. Jalani dulu proses metamorfosanya. Nikmati proses kamu masih berada dalam kepompong. Kamu nggak akan berada dalam kepompong itu selamanya kok. Akan ada masanya kamu juga harus menjadi kupu-kupu. Ingat kalau kamu bukan versi kamu yang dulu. Kamu bukan lagi ulat, oke? Tapi kamu juga masih dalam fase transisi untuk tiba ke versi kepompongmu. Versi kepompong dan versi ulatmu. What did I say that? Ingat kalau kamu mungkin kamu masih ragu gitu loh, masih ngerasa kayak nggak pantas untuk jadi kupu-kupu. Tapi ingat kalau misalnya kamu juga ada dalam fase transisi dan pasti akan menghadapi fase transisi. Entah kamu sebetulnya masih jadi ulat, belum masuk ke pompong, atau udah mau selesai ini masa-masa. Ini fourth house-nya jatuh. Udah mau selesai masa-masa kamu jadi ulat, udah mau selesai masa-masa kamu perlu masuk ke pompong, atau bahkan udah mau selesai masa-masa kamu jadi kepompong. Let me shuffle one more time. Aries, North Node, Fourth House, dan Seventh House. Iya kan? Aku bisa bilang sebetulnya fase yang sedang kamu jalani sekarang itu ada karena semesta mau untuk kamu bisa menjadi lebih egois dalam cara apapun, dalam cara yang positif. Egois itu bukan berarti menjahati orang lain atau menjatuhkan orang lain. Tapi berarti kamu bisa belajar untuk memprioritaskan kebutuhanmu sendiri. Bisa belajar untuk menentukan kebutuhanmu sendiri, memenuhi kebutuhanmu sendiri. Belajar untuk nggak lagi people pleasing atau berusaha ngikutin orang lain cuman karena kamu nggak enakan sama orang lain atau ngerasa takut ditinggalkan oleh orang lain. Dan you're gonna attract healthier partnership, you're gonna attract healthier connection. Aku benar-benar merasa kalaupun memang teman-teman yang punya nomor 3 ini pernah dikhianati, kamu di masa depan akan menarik koneksi dan hubungan yang jauh lebih sehat. Hubungan yang lebih berfaedah gitu loh. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau kartu Oracle Tarot of the Divine. Kalau kamu rasa pesan ini resonate buat kamu, jangan lupa untuk like ya. Follow aku juga dong di TikTok, di Twitter, di Instagram, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Kalau gitu, semua yang perlu aku sampaikan dari nomor 3, nomor 2, dan nomor 1, semua sudah disampaikan. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.